dikoordinasikan oleh Pak Sekda. Jadi ada Pak Asek, ada Kabal Kesra ikut masuk di situ. Setelah ada 10 besar, ya nominasi ada 10 itu dikirim ke pusat. Kemudian dari pusat itu mengetes lagi untuk wawancara yang dilakukan oleh Basnas Pusat dan Basnas DIY. Saya memberi informasi begini, sapa ngerti kok nek wis pensiun ana sing berminat jadi pimpinan pengurus Basnas. Saya ini kan juga pensiunan, ya, jadi pensiun tahun 2015 ya, malam melintang khususnya dari SMK 2. Nah, kemarin saya didorong, Pak ini ada lowongan Basnas kok, panjenengan istilahnya orang daripada nganggur ya. Artinya di sana butuh sebuah pemikiran penataan Basnas, karena ini lahan dakwah yang luar biasa. Dari mau neki ternyata luar biasa. Kemarin itu kan tahun lalu di dinas pendidikan itu sing bayar itu baru 90 juta per tahun, berarti per bulannya per orang itu baru 9.000 sekian per orang per bulan. Wih kalah karo nyumbang nek 100 ora 50 ora tegel. Nggo tuku sate ora oleh. Terus nggo angkringan nang Meloboro orang laku wong 9.000. Tapi itu tega kepada institusi Allah. Nama amil zakat itu kan institusi Allah, institusinya Rasulullah. Ya, jajak kira Pak Edw luar biasa. Tapi ketinggalan. Alhamdulillah ini setelah kami bergerak khususnya bulan Desember, Januari, Februari itu kemarin alhamdulillah bisa masuk. Sekarang posisinya 56.000, jadi ada kenaikan dari target ASN itu menurut analisis potensi zakat per bulan itu 200.000 per ASN per bulan. Kita baru 50 sekian. Jadi maunya begitu, maunya pengurus, ya kan? Tetapi kan dalam rangka memaksa panjenengan masuk surga, hubungannya itu. Jadi kita kan dipaksa untuk berzakat itu. Lah dari pimpinan yang ada, ini saya perkenalkan bakat satu, ini Pak Muhammad Solihin, ya. Ini bagian apa namanya pengumpulan. Kemudian Pak Nur Khalidin itu bagian penyaluran. Yang lain, kalau saya harusnya terkenal ya, namanya pernah jago tahun 2015 kan orang ganti. Tapi saya sudah senang, artinya independen, orang yang berwarna-warna bisa meraih suara melebihi yang keluar miliaran rupiah. Jadi artinya idealisme saya untuk berjuang itu ada, karena itu bagian dari kewajiban. Jago dalam hal apapun itu kewajiban. Nah pas itu kemarin mestinya harus ikut ke seleksi kompetisi di kepala dinas. Itu orang berarti panjenengan belum memenuhi kewajiban. Kepala sekolah juga begitu, harus diniati dakwah, jangan diniati yang lain. Saya itu jadi kepala sekolah sudah berkali-kali, habis diberhentikan, diangkat lagi. Jadi pesangonnya dia akeh banget. Kenang-kenangan baru diangkat lagi, kenang-kenangan meneh, baru lereni meneh, kenang-kenangan meneh. Terus baik. Mungkin itu ya. Jadi sekali lagi kami insya Allah terus ada aman NKRI. Bapak Ibu semua pernah mendengar kok itu banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang justru akhirnya masuk dananya itu malah ke teroris yang di Suriah, kemudian lagi yang masuk di dalam. Jadi
Sehingga kami itu di dalam seleksi harus memenuhi itu. Secara paham, secara regulasi terhadap undang-undang juga jangan sampai melanggar. Kemudian secara aman NKRI kita harus betul-betul berpedoman pada permasalahan peraturan perundang-undangan. Jadi kami diatur betul itu. Ya. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal, mungkin akan diterangkan dulu isi paket itu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum acara inti yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Haji Mustangir, berikan kami kesempatan untuk bisa menjelaskan terkait dengan bantuan yang akan ibu bapak terima nantinya, karena bantuan sudah ada di bawah bapak. Jadi tadi bapak kepala sekolah mana sih yang sudah tadi ada yang keluar pakai peci tadi, harusnya membawa barang yang ada di salah masuk. Sebelumnya ibu bapak yang membawa Yaris putih AB 1463 RK mohon bisa dipindahkan karena menghalangi jalan masuk. Bagi yang mempunyai kendaraan Yaris putih, terima kasih. Jadi di dalam kardus yang sudah diterima oleh Ibu Eni, kepala sekolah SD 1 Wonosari tadi, itu berisi 10 Iqra, 10 Al-Quran, 5 mukena, 5 sarung, sekaligus 1 peraga besar untuk baca Iqra. Jadi harapan kami itu nantinya bisa bermanfaat untuk murid-murid yang ada di sekolahan Bapak Panjenengan Sedaya, sehingga nantinya bisa memberikan nuansa religi yang lebih baik lagi. Dan di situ terdapat Ibu Bapak, jadi terdapat surat cinta dari Pak Mustangir yang di sini Pak Mustangir menulis sendiri, menulis tangan. Terima kasih sekali kepada Ibu Bapak guru yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya guru-guru SD. Dan di sini juga kami melaporkan, di halaman kedua kami melaporkan apa yang sudah Ibu Bapak setorkan di bulan 4 tahun 2022 sampai Desember 2022, jumlah yang sudah disetorkan seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan itu berjumlah 498 juta. 498. Jadi kita melaporkan SPJ pengumpulan itu sebanyak 498 juta. Sekaligus kami juga melaporkan Ibu Bapak pentasarufan kami khusus untuk Dinas Pendidikan itu berjumlah 1.002.058. Jadi berbanding dua kali apa yang Ibu Bapak berikan, alhamdulillah kami memberikan lebih kepada Ibu Bapak, yaitu melalui program santunan yatim piatu, guru bantuan insentif guru pendidik, begitu juga bantuan sarana ibadah, bantuan insentif guru honorer, hitanan massal dan sebagainya. Jadi nanti bisa dibaca dan bisa disebarluaskan kepada Ibu Bapak guru yang ada di sekolah masing-masing. Dan alhamdulillah Ibu Bapak di tahun 2022 April kami dilantik sampai Desember, alhamdulillah yang tadinya tahun 2021 kami Basnas Kabupaten Gunung Kidul memperoleh 1,9 miliar. Alhamdulillah kemarin Desember 31 Desember tahun 2022 alhamdulillah Basnas memperoleh 3,49 miliar. Salah satu kontribusi yang paling besar adalah Dinas Pendidikan. Karena apa? Karena di Dinas Pendidikan ASN
berjumlah 4.300-an. Maka dari itu Bapak Mustaqid keroyo-royo memberikan surat cinta kepada ibu bapak sekalian untuk memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak sekalian. Semoga ini menjadi amal ibadah ibu bapak sekalian dan ibu guru yang bapak ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Terus di sini juga kami melaporkan juga terdapat perbandingan perolehan zakat infak sedekah yang ada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di Basnas Kulon Progo tahun 2022 nomor 1 itu 12 miliar. Padahal di sini ASN berjumlah 6.245. Sedangkan Basnas Kabupaten Gunung Kidul itu menyusul pada ranking ke-6. Juru kunci Bapak Ibu sekalian. Padahal ASN yang ada di Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 7.494. Jadi di sini kita mendapatkan 3,494 miliar. Jadi kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, kita masih sangat minim sekali terhadap kesadaran untuk berzakat di Basnas Kabupaten Gunung Kidul. Maka dari itu kami di sini mengundang ibu bapak sekalian untuk mengadakan sosialisasi agar apa yang sudah ibu bapak berikan kepada kami pertanggungjawabkan secara amanah, kami itu pertanggungjawabkan secara syar'i, bahwasanya apa yang sudah disetorkan betul-betul kami salurkan kembali 100%, bahkan 200% kami salurkan kepada yang berhak 8 asnas tersebut. Jadi ini merupakan salah satu pertanggungjawaban kami kepada ibu bapak yang tentunya ini merupakan wakil-wakil dari guru-guru yang ada di sekolahan. Mohon nantinya kepada guru-guru yang ada di sekolahan bisa diinformasikan kepada ibu bapak kepala sekolah yang hadir di tempat ini. Mungkin itu saja. Terus nanti setelah kepulangan mohon nanti satu persatu bisa mengambil bantuan kotak seperti ini, bantuan Basnas yang ada di bawah di kantor SD di bawah, agar nantinya bisa dimanfaatkan. Terus nyun sewu bagi Kapanewon, UPT Kapanewon yang saat ini sekolahannya belum bisa menghadiri rapat sosialisasi, mohon nantinya untuk bisa disebarluaskan kepada sekolahan yang belum menerima, nanti bisa mengambil di dinas pendidikan atau nanti bisa diinformasikan di tempat Bu Suryani di Bendahara. Insya Allah kita akan sosialisasi kembali kepada yang belum berangkat hari ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita buka untuk yang surat impresnya Bapak Ibu semua, bahwa alasan secara hukum kenapa Bupati Presiden membuat instruksi bahwa ASN itu diwajibkan membayar zakat ke Basnas. Betullah bahwa sabdane cetok, firmane jelas, surah At-Taubah ayat 100 ini untuk 3 ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam atau yang ada beragama Islam, itu ada 3 kriteria negara dalam mengambil zakatnya para rakyat maupun ASN-nya. Saudi, kemudian termasuk Mesir, ada 8 negara itu mengambil pola komprehensif. Jadi semua rakyat, apalagi kepada pegawai negara, itu wajib zakatnya kepada negara. Ada lembaganya tersendiri. Dan itu yang selama ini sering dijadikan contoh
digembor-gemborkan bahwa di sana itu begini-begini makmur dan sebagainya. Nah, Indonesia tidak menganut itu, tapi Indonesia menganut pola parsial, di mana hanya ASN yang kemudian diwajibkan kepada membayar zakatnya kepada negara, tetapi masih memberikan kesempatan kepada lembaga tertentu yang pengesahannya juga melalui Basnas, misalnya Lazisnu, kemudian Lazismu, kemudian rumah zakat, itu semua diizinkan. Yang memberikan SK adalah Basnas sesuai pada levelnya. Kalau di kabupaten itu yang membuat SK-nya adalah Basnas provinsi. Ya. Saya tidak berwenang untuk itu. Kami bisanya membuat UPZ di masing-masing masjid. Jadi sebuah kelompok masyarakat ulama sekalipun tidak bisa menerima pembayaran zakat dari masyarakat kecuali itu di daerah yang sulit dijangkau oleh Basnas. Itu ketentuannya ada di dalam perundang-undangan. Ini Bapak Ibu harus pirsa masalah itu. Kemudian Bapak Ibu juga ada lagi yang satu, yaitu liberal. Kita sering mengatakan liberal itu liberal, tahu-tahu ada masyarakat yang alasannya tidak ke Basnas karena membayar sendiri kepada lingkungannya. Itu liberal. Itu ada lebih dari 20 negara yang membebaskan masyarakatnya untuk membayar zakat kepada lingkungannya. Nah, kita mengambil yang parsial. Kita tidak bisa kemudian mau memberlakukan yang komprehensif sebagaimana negara Saudi, Qatar dan sebagainya. Tetapi kita menggunakan pola yang dikelola, masyarakat masih boleh mengelola, kemudian negara telah mengkaptingkan sendiri. Kenapa kok kemudian ASN diwajibkan ke Basnas? Permasalahannya adalah Rasulullah dulu ketika disetori zakat, beliau membentuk amil. Sebetulnya saya senang dengan ada bapak guru atau ibu guru yang mengatakan, "Kulo remen Pak, amargi ASN itu sudah tidak mikir zakat lagi karena sudah kewajibannya mosok borong diserahkan kepada ASN." Nah, kemudian begini, saya menanyakan, saya kemudian menyampaikan beberapa hal. Satu contoh misalnya begini, ketika Bapak Ibu membayar zakat kepada tetangga, apa bener kuwi zakat? Soalnya apa? Bisa jadi itu yang dinaiki mergo momong putune, momong anake, dikon nunggu omahe nalikane bepergian, mungkin sering dikongkon isa-isa kondangir lingkungane, atau pada saat rekoso dibantu begitu maju dia diberikan zakat untuk usaha, bareng wis gede barang yo saiki ora kelingan zaman biyen rekasane, ya kan? Bareng saiki wis gede blas ora tuh gelem rene. Apakah aspek psikologis, sosiologis itu akan mempengaruhi terhadap itu? Enggak boleh. Jadi zakat itu memang yang benar, semua yang pernah ngaji mengatakan bahwa hendaknya ketika kita tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Disitulah sebetulnya negara ingin menyelamatkan kesucian, kebersihan dari rezeki para ASN. Lah masalah yang lain-lain silakan dibayar melalui infak sedekah. Silakan itu dibayar melalui infak sedekah. Karena infak sedekah itu
bisa lebih besar daripada zakatnya. Zakat itu kan 2,5%. Ketika menerima uang 10 juta, mestinya 250. Tapi kemarin karena rame, ya 100.000 dari 7 atau 8 juta atau 10 jebul rame, akhirnya Burini berpun nih Pak balik wae. Ya jadi akhirnya kemarin kita kembalikan semua 350 juta lebih ya kita kembalikan. Nah kan kudu ikhlas, tidak, sholat itu tidak harus ikhlas kan, kepeksa dulu. Zakat itu wajib. Masalah lillahi ta'ala orang apa? Ya. Tapi ikhlasnya adalah terbangun setelah menjadi kulino. Ya. Jadi kalau rukun Islam, sholat, zakat kemudian kok buru ikhlas, apa kira-kira akan tumbuh? Maka khud itu bagian adalah pemenuhan kewajiban dari para pengelola penguasa untuk mengambil, memang mengambil. Alternatifnya memang dua, diambil oleh pemerintah atau memaksa diri untuk mengambilnya. Nah, sehingga menurut saya monggo lah kalau kita melihat bahwa impres ya, ini impres Pak. Impres itu dari mulai para menteri sampai kepada bupati. Itu untuk bagaimana Basnas itu dioptimalkan perolehannya. Itu terjadi. Nah setelah itu kan muncul semua kementerian membuat instruksi menteri, bupati yang membuat inbub, sekdanya membuat surat edaran agar ASN itu membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional. Hanya 2,5%. Ya. Karena saya mendengar ada yang di luar Islam itu malah bisa 10%. Kita 2,5%. Setiap 1 juta itu 25.000 rupiah. Ini satu gambarannya. Nah, sehingga di sana pada saat tahun 2000, pada saat Bu Badin yang jadi bupati, saya melihat belum ada inbub. Setelah tahun 2021 coba buka. Nah ini dulu pernah terbit di 6 Oktober 2021 itu seperti itu. Tapi setelah saya analisa, ini kelihatannya tidak melihat impres. Karena itu mestinya 2,5%. Jadi di sana seperti Pak Sekda itu 250.000, kepala dinas 250.000 per bulan. Jadi sesuai dengan eselonnya. Kemudian terakhir ada golongan 1, coba dibuka, itu 25.000. Ya. Tetapi setelah saya melakukan, kami menjadi pimpinan Basnas, kami kemudian melakukan pendekatan kepada, memberikan penjelasan kepada Bupati maupun Pak Sekda. Akhirnya ada SK yang terbaru, SE yang terbaru, ditampilkan nggak Mas? Yang itu ya. Nah ini sudah berbicara tentang 2,5%. Semua mengatakan bahwa ASN itu wajib zakat di 2,5%. Coba kita komparasikan, bicara nisab, insya Allah itu posisinya kita penyelamatan ASN dari permasalahan kewajiban zakat. Ini satu hal yang mesti kita pahami bersama. Nanti kalau ada sesuatu, nanti hari ini kita dialog, orang usah arep direkam, ya ora usah dilebokke nang YouTube, malah kok jadi masalah. Dosa gede itu malah. Kita masukkan Mas untuk tadi yang capaian
tadi sudah disampaikan. Coba yang Dinas Pendidikan 498, kemudian pentasarufannya 1,001 miliar ya. Kemudian yang lain coba kita bicara tentang urutan ranking dalam perolehan zakat OPD. Bapak Ibu semua, bahwa posisi yang paling tinggi kemarin itu di sekretariat daerah dalam tahun 2022, karena setoran zakatnya, kewajibannya itu sudah 134.000 per orang rata-rata di sekretariat daerah dari 115 karyawan ASN. Di Kemenak itu posisinya 125.000. Terus kecamatan atau kapanewon itu yang paling tinggi adalah Karangmojo, itu sudah 122.000. Disusul seterusnya. Dinas Pendidikan di mana tuh Mas? Ini kita ngeri oleh di orang Bukabul 41 katanya 41. Dinas PKD kayak 68. Jadi itu rada di blok itu orang dekat golek. Jadi Dinas Pendidikan itu ranking 68. Ya. Sementara pegawainya itu lebih dari separuh. Di kabupaten lain itu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan itu merajai. Dinas Pendidikan itu bisa mencapai 50% dari total perolehan zakat. Jadi seperti di Kulon Progo itu 12 miliar, berarti Dinas Pendidikan sekitar 6 miliar. Sementara kita kemarin baru 498, 9.719.000 per bulan per orang. Tapi pandangan masih bisa bangga dengan puskesmas yang terakhir berapa coba? Puskesmas itu ada dokternya. Puskesmas Ngawen itu per bulan per ASN 494 rupiah. Minggu tuku apa? Gorengan biar 2.000 Nah ini real loh ya. Patung itu 516. Ini satu gambaran bahwa kesadaran membayar swargo, menyimpan uang yang jelas itu tersimpan, malah nggak bisa. Ya. Ternyata seperti itu. Ini mau dilaporkan yang puskesmas kono ya. Tapi ini saya prihatin, ya. Saya prihatin. Nah, bagaimana teman-teman mantri di tingkat SD itu bisa melahirkan generasi yang semangat zakatnya itu tinggi gitu loh, peduli kepada masyarakatnya. Masa sih kayak gitu, ya? Ada loh ya. Coba sebarannya Mas. Coba bayangkan. Ini salah satu contoh. Singkono Jodiwoto. Mingkene ono tulisan bahwa ada orang yang zakatnya itu per bulan hanya 250 rupiah, 400, 600, 1000, jelas sekali. Nah ketika kemarin kami minta datanya di Dinas Pendidikan, Bu Nunuk ngene, Pak, mboten kula atur keriyen arep tak garap dhewe ngono. Jadi panjenengan data yang ada yang memberi 200, 600, jadi mau saya minta. Ya. Ternyata jangan Pak, niku ajeng kula urus dhewe. Mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang ditelepon langsung oleh pejabat di sini, kena ngopo kok zakat muming, semono dan seterusnya. Tapi ini memang kami memiliki data detail
masing-masing orang by name, by address, bahwa mereka setiap bulan mengisi berapa dan seterusnya. Ya. Nah, Josué kondak dipotret. Nah sekarang penyaluran zakat tahun lalu secara keseluruhan kami mengkategorikan 8 asnaf. Ada juga berdasarkan program. Kita langsung yang Gunung Kidul Sehat. Jadi dinas kesehatan itu justru yang paling banyak menikmati zakat infak sedekahnya, tapi setorannya itu paling sedikit, termasuk rendah gitu ya. Itu kemarin sudah 1,7 miliar. Kemudian Gunung Kidul Peduli itu sekian, 200 sekian. Terus Gunung Kidul Cerdas 800 sekian. Ini kategorinya nanti secara asnaf ada tersendiri. Nah secara asnaf seperti ini Pak, 1,8. Jadi kami itu ada penyaluran ekonomi produktif perorangan. Bapak Ibu, jika ada wali murid kok kebetulan memiliki keterampilan kok tidak punya modal, bisa diusulkan kepada kami untuk diberi permodalan daripada menggratiskan sama sekali. Tapi kok gratis USD ya? Kalau ada iuran itu bisa dibantu daripada kita memberi sesuatu secara matengan, lebih baik kita memberi kailnya. Jadi bisa itu wali murid yang dia memiliki keterampilan tapi tidak memiliki modal bisa dimintakan. Kemudian beasiswa prestasi akademik ini yang biasanya ada tunggakan-tunggakan. Kemudian biaya kesehatan duafa. Kemudian alat bantu kesehatan itu misalnya kursi roda dan seterusnya yang untuk disabilitas itu bisa dimintakan ke kita. Bedah rumah, alhamdulillah kami bisa mengusahakan ke Jakarta itu 40 RTLH sehingga nilainya di situ cukup tinggi ya. Kemudian sembako untuk besok itu akan ada program permakanan sepanjang hidup bagi usia lansia renta yang ranking usianya itu dia sudah istilah apa ya, tidak ada yang memelihara. Seperti ODGJ itu di samping RTL-nya masuk, sembakonya juga dirancang tiap bulan, termasuk stunting dan seterusnya. Kemudian supitan massal, monggo besok kalau ada edaran tolong untuk bisa diisi ya, untuk bulan Juni itu diisi lagi, karena kemarin saya terima kasih atas sambutan dari Bapak Menteri semuanya karena 200 orang mengikuti supitan massal. Segera saja daftarkan karena itu nanti bulan libur Juni akan kita programkan supitan massal juga. Kemudian ada mualaf ya. Terus sabilillah Bapak Ibu yang kemarin mengusulkan untuk sarana musola, kami baru bisa memberi paling hanya 1 juta. Tapi ya yang rusak bener ora. Kalau daftar semua nanti 400 juta. Ya, jadi, artinya monggo diukur-ukur begitu bagaimana yang terbaik ya. Ada SD, ada madrasah ya. Kemudian GTT yang bayarnya itu guru PAUD yang bayarnya di bawah 500.000 itu juga kemarin kita sekedar memberi lah, meskipun belum optimal, hanya ada perhatian begitu saja. Kemudian goreng tadi yang saya katakan, ada orang yang terbebani hutang, tapi untuk yang BPJS masuknya ke bagian paket miskin. Kalau ini memang betul-betul boring, jadi yang punya
beban hutang. Lanjut, Mbak. Ini amil. Bapak Ibu semuanya, bahwa amil itu diantaranya seperti itu. Kami itu gaji dan honor operasional seperti itu. Ini 12,5%. Kemudian operasional lainnya ya, misalnya survei lokasi, ada musola SD yang perlu dipikirkan, disurvei dulu, ada asesmennya. Kemudian ini kemarin kalau ada orang tua wali murid yang betul-betul fakir miskin kok butuh di bedah rumah, tolong disampaikan saja ke kami, nanti kita akan disurvei. Ya. Sebab kita kemarin cukup lumayan ya, bisa memberikan, menggali potensi yang ada. Kemarin bisa sekitar 38 dari dana Basnas yang 330 juta itu, tenaga dari masyarakat, material dari masyarakat, artinya bisa berkembang hampir sudah 2 kali lipat. Artinya Basnas memang bisa menggerakkan potensi yang lain. Kemudian yang bedah rumah dari Basnas Pusat, jadi total itu ada 1,3 miliar, 1,4 miliar keseluruhan itu. Dengan posisi ukuran rumah itu tergantung dari jumlah keluarganya. Jadi di situ ada ukuran 5x7, 6x7, 6x8 dan seterusnya. Kita lihat potensi, Mas. Oh ya, ini RTLH, rumah yang posisinya parah itu sudah kami kontrol berdasarkan kecamatan, per desa malah. Seperti misalnya Bandaran itu ada 362. Jadi total se-Gunung Kidul, di Gunung Kidul itu ada rumah parah mencapai 20.021. Maka saya ingin menghimbau, mari melalui Basnas kita bisa betul-betul mengentaskan kemiskinan mereka. Banyak sekali penderitaan kalau dilihat dari bentuk rumah yang sekarang dihuni. Ada kemarin saya ke Rongkok itu sebuah keluarga oleh sare ini nang gaji siji kalau kandang wedus. Ya, itu Masya Allah betul. Artinya dari sisi kepemilikan tanah belum ada. Sehingga Pak, ya siapa tanahnya siapa yang boleh didirikan, asal di situ ada pernyataan memang ada perhibahan, kenapa tidak kita berikan, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan itu. Untuk yang potensi, Mas, Bapak Ibu semua, bahwa potensi zakat di Provinsi DIY itu untuk Kulon Progo itu total untuk ASN itu 14 miliar, dan sekarang posisinya sudah 12 masa posisi bulan ini. Perhitungannya kalau dibuat rata-rata per bulan, kan kami kan mengadakan rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali. Lah untuk Gunung Kidul itu ASN itu mestinya 20 miliar. Kalau 20 miliar bisa dihitung dibagi 7.000 sekian. Makanya prediksinya sebetulnya kalau bisa mencapai 200.000 per bulan per ASN, rata-ratanya itu nanti jangkauan untuk mengatasi berbagai permasalahan itu agak ringan. Karena kita juga bisa meminta ke pusat. Seperti kami kemarin menerima bantuan dari BRI apa? BRI Life. Jadi kita dapat CSR untuk instalasi air bersih. Terus dari pusat juga menerima 40 RTLH senilai 997 juta untuk 40 itu.
Nah, kemudian ternyata Kabupaten Gunung Kidul itu potensi zakat total itu sebetulnya 415. Berarti itu ada zakat peternakan, pertanian, zakat uang, ada zakat perusahaan, ada zakat penghasilan non ASN. Inilah gambaran bahwa memang setelah dilihat bahwa efek ASN memberi zakat kepada Basnas itu akan lebih bisa dikembangkan. Ketika kita perolehannya tinggi, kami pun juga bisa datang ke Jakarta. Sekarang misalnya dari sisi ambulan itu Gunung Kidul yang non rumah sakit dan non puskesmas itu baru ada 27. Saya akan mengusulkan kalau bisa 3 desa itu punya 1 ambulan. Meskipun kalau target 1 desa 1 nggak mungkin. Berarti kita masih butuh 144 dibagi 3 dikurang 27. Nah, ini sedang kita usahakan, entah nanti ke Pertamina atau ke perusahaan batu bara atau ke PT Jarum dan seterusnya. Jadi Basnas itu ternyata bisa digunakan untuk menjual kemiskinan gondremis, Pak. Dan itu sudah terjadi, ya, bisa untuk itu. Sehingga terlepas dari apapun, ngoyo woroyo kena, ning kami sedang berbicara dengan Bu Nuno, kepiye carane oleh data UKS seGunung Kidul untuk SD itu ada berapa, kebutuhannya opo, secara rinci itu bagaimana, bisa nggak data itu diperoleh. Ketika asal tidak, kalau sudah ada dipan ya jangan terus usul dipan lagi gitu loh. Sehingga ketika kita memiliki database yang mantap, saya akan coba jual. Meskipun kalau ke PT Jarum mau oleh wong instruksi bupati kan tidak boleh kita mencari hubungannya karo rokok. Loh, tapi anak-anak SD sudah banyak yang merokok. Itu efek kesehatannya itu sudah sejak SD. Jadi mestinya PT Jarum itu bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak SD yang kelas 1 saja sudah ada yang delik-delik kok untuk merokok kok. Itu kan satu hal yang, tapi kemarin di runding itu saya jangan cari ke sana Pak. Ya sungguh wong datangnya burung ngono, saya bilang begitu. Jadi monggo hari ini kami memohon, mari kita kerjasama yang baik dari sisi masalah data, dari sisi kesadaran zakat. Saya meyakini hutang seberapapun sekarang ada, jangan bicara aku saya kikokan potongan nih, sing dipotong ngarep apa meneh. Kan ada yang mengeluh begitu. Ya tetap harus nyicil kewajiban zakat. Ya. Hendaknya yang Bapak Menteri yang pada jadi pembicara pengajian itu memberikan keteladanan lah. Kalau seorang NU maupun Muhammadiyah maupun yang lain, kami itu menyalurkan ke lembaga pendidikan Muhammadiyah dan Ma'arif itu cukup tinggi loh itu. Itu masuk di antaranya di sana, ya, termasuk memberikan beberapa hal santunan kepada masyarakat itu. Asal kita memiliki data yang detail sehingga bisa dipegang, penyalurannya itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara regulasi peraturan perundangan, secara syar'i jelas, dan Bapak Ibu semua akan terbebas dari kewajiban yang nanti itu kalau habis zakat tidak menunda-tunda kepada yang diberi, karena betul-betul tanggung jawab kami adalah menyalurkan sesuai syar'i maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tak kira wis lah oleh ini. Kami sedang berpikir ada PTT THL. Datanya masih seperti itu. Yatim piatu kemarin masih berkonsentrasi di SD, SMP negeri, ya, meskipun belum seberapa. Kemudian siswa miskin seperti itu, orang tua siswa miskin yang perlu modal, kalau punya keterampilan. Kemudian sulitan masa muda ya, targetnya tahun ini
Juni besok itu 300 loh. Asal bapak-bapak nggak ikut-ikutan ya. Siswanya saja. Kemudian musola yang perlu direhab itu entah seberapa nanti biasanya kami memberi. Tapi kalau KB usul ya jujur jangan. Kemudian Ustadz TPI di SMP maupun di SD itu juga kami sedang berpikir ke arah itu. UKS juga mungkin perlu kita pikirkan bersama. Jadi intinya nanti kalau optimalisasi perolehan zakat, kesadaran semakin meningkat, tolonglah meskipun panjenengan dengan latar belakang organisasi keislaman yang juga memberikan infak sedekah, ketahuilah bahwa sebaiknya zakat itu yang tidak memiliki ikatan apa-apa ya kebas nasib. Nah, kemudian surat pernyataan yang ada itu sebetulnya kami mengharapkan zakatnya 2,5% di samping zakat itu juga ada infak. Saya kira begitu. Kami akan membuka dialog pada siang hari ini. Mudah-mudahan syukur ya nggak ada, jadi aku akan meringat. Karena ini sudah panas sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.